kabar semuanya? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Apakah kabar adik-adik semua dalam keadaan sehat? Kakak Lady dan kakak-kakak pembina yang lain berharap kabar adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya tetap bersukacita walaupun belajarnya masih di rumah, beribadahnya masih di rumah. Apakah adik-adik ada yang sakit atau ada yang bersedih? Kakak-kakak pembina juga akan merasakan sedih ketika mendengar kabar tersebut. Oh iya, seperti seseorang yang kakak ini ingat. Ada seseorang yang merasa sedih ketika mendengar anaknya menderita sakit. Siapa ya kira-kira ya? Apakah adik-adik tahu? Kalau kali dia, tahu nggak? Oh tahu dong kak, 2000 tahun yang lalu Maria ibu Yesus bersedih karena Yesus harus menderita dan mati di kayu salib. Ia sudah bertanya dan berdoa kepada Bapa apa yang harus ia lakukan supaya Yesus tidak merasa sakit seperti itu. Di sini Kak Kue sebagai ibunya Tuhan Yesus. Aku juga tidak mau sampai anakku dicambuki dan sampai berdarah-darah. Kesusahan memikul salib yang begitu berat, terus diketawai oleh orang satu kota. Apalagi dia harus memakai mahkota yang berduri. Duh, pasti sakit sekali sih. Dia harus memikul salib, dia harus cambuki orang banyak, bahkan dia harus memakai itu mahkota yang berduri-duri. Tuhan Yesus juga berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Tuhan Yesus juga sama seperti manusia. Dia punya rasa takut. Katanya saat dia berdoa, air matanya jatuh seperti butir-butir darah. Tuhan Yesus sangat sedih, tapi aku ingat Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Benar, Tuhan Yesus harus menjalani semua itu seperti yang dikehendaki Bapa. Di Markus 8 dituliskan, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid tentang penderitaan yang akan ia hadapi. Petrus menjadi takut kalau semua itu akan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus menegur dan berkata, "Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib mungkin terdengar menyedihkan buat kita. Kalau dipikir-pikir menyedihkan sekali. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih hebat dan dahsyat. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membawa sukacita yang baru, karena kematiannya akan menyelamatkan setiap orang yang percaya dari dosa-dosa mereka. Aku membayangkan apa yang akan aku lakukan ketika aku jadi Tuhan Yesus. Dicambuki, pemakai mahkota duri, disuruh pikul salib. Mungkin aku akan marah-marah, atau mungkin aku akan ngambek, seperti saat temanku mulai iseng. Karena Tuhan Yesus gak marah loh. Selama dia olok, tidak ada cimaki yang keluar dari mulutnya, tidak ada keluhan yang ia katakan. Justru sebaliknya, dia malah memberkati dan mengampuni orang yang menyaksinya. Wah, keren sekali ya. Kasih Tuhan itu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus aja pernah bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Aku juga mau deh belajar seperti Tuhan Yesus, mengasihi mereka yang jahat, mengampuni mereka yang berdosa, tidak menjauhi mereka yang iseng, tetapi justru mendoakan mereka supaya menjadi lebih baik. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengampuni semua dosa-dosaku. Tahu nggak, salah satu penjahat yang disalib di sebelah Yesus pun merasakan kasih Yesus yang luar biasa. Ia diberkati ketika Tuhan Yesus mengampuni. Puji Tuhan, ia pun turut diselamatkan di akhir hidupnya. Pengampunan yang luar biasa ya. Cica juga bersyukur sudah diselamatkan. Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita? Nah, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi sekarang kita adalah anak-anaknya Tuhan yang sudah diampuni. Karena itu, yuk kita teladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di kayu salib. Kita beritakan namanya dengan melakukan hal-hal yang bisa memberkati orang lain. Mendoakan papa mama, menolong kakak dan adik, mendoakan teman, dan terutama belajar mengampuni orang lain.
Nah, adakah adik-adik yang masih menyimpan rasa kesal terhadap orang lain? Yuk, ajak papa dan mamamu untuk berdoa bersama. Bersyukur untuk pengampunan Tuhan, supaya Dia mengajar kita juga untuk saling mengampuni.